Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Kicaribi Poli. Saya bersekolah di SMA Negeri 7 Manado. Saya dari kelas 10 MIPA 7. Pada saat ini saya akan mendeskripsikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sistem pembagian kekuasaan negara. Arti kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan negara menurut Montesquieu, yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Apa konsep kekuasaan di Indonesia? Negara di Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya, dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari tiga jenis, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 dengan penambahan kekuasaan konstitutif, eksaminatif, inspektif, dan moneter. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Kedua, Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Bagian kedua, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Tayangan kedua akan membahas yang pertama, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kedua, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Terima kasih.